Oke, pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk menggunakan Docker ya. Menggunakan Docker untuk menjalankan service yang bernama PHP ya. Nah, saya tidak membahas banyak teori di sini, tapi kita langsung praktek. Setelah itu kita bahas teorinya. Yang pertama, Anda harus mendownload Emacs yang bernama PHP ya. Maksudnya adalah karena kita akan menjalankan kontainer atau menjalankan aplikasi PHP ya, PHP, maka kita memanggil namanya Emacs PHP. Nah, misalnya aplikasinya lain, katakanlah Golang, itu mereka juga menyimpan Emacs yang lain sesuai dengan kebutuhan kita dan lain-lain. Tetapi karena kita butuhnya PHP, maka kita akan mendownload Emacs PHP. Lebih lengkapnya sih namanya Apache dan PHP ya. Nah, seperti ini. Kita tidak menggunakan MySQL dulu karena kita yang penting pembuktian jalan terlebih dahulu. Nah, perintah yang bisa dipakai adalah ini ya, kalau kita ingin mengambil PHP versi yang terbaru. Ya, tapi kalau Anda ingin menggunakan versi yang lebih spesifik, Anda bisa menggunakan ini ya. Nah, saya pakai perintah paling atas saja ya, mendownload Emacs untuk mendownload Emacs PHP Apache yang terakhir. Ini harus koneksi ke internet ya. Saya enter. Tunggu sebentar. Nah, ini sedang terjadi proses download ya, tergantung dari kecepatan internet kita. Nanti kalau download, yakinkan bahwa koneksinya itu cukup cepat, karena filenya itu lumayan besar, tergantung dari Emacs yang ingin di-download. Oke, proses download Emacs-nya ini sudah selesai ya. Jadi untuk PHP Apache seperti itu. Nah, untuk memastikan Anda bisa melakukan pengecekan Emacs ya. Ini saya lupa, Anda bisa pakai sudo docker Emacs. Sudo docker Emacs. Nah, ini sudah ada Emacs ya, kita sudah download. Tapi ini saya lihat 13 hari yang lalu, mungkin saya sudah download Emacs dan sudah tersimpan di dalam, tetapi prosesnya sama saja. Itu ukurannya ada 514 MB. Nah, Emacs ini semacam kopian ya. Nah, untuk memakainya itu kita harus memanggilnya atau memasukkannya ke wadah yang bernama kontainer seperti itu. Nah, untuk PHP ini ya, itu butuh sedikit pengaturan. Kenapa? Karena namanya PHP itu butuh file-file ya di dalam. Maka kita akan membuat file terlebih dahulu. Pastikan bahwa ini kasusnya bisa berbeda-beda tergantung dari nama user Anda. Karena user saya adalah Dipa, maka namanya Dipa. Kalau Anda misalnya Adi, nanti akan jadi Adi di sini. Jadi hati-hati karena ini berkaitan dengan perintah ini. Seperti itu. Oke. Jadi saya buat dulu, saya masuk ke folder ini. Saya sudah ada di /home/Dipa. Saya akan buat project saya di folder yang bernama web. Jadi caranya buat folder mkdir web. Oke, saya masuk di dalam folder web. Nih, pastikan Anda sudah aktif di dalam direktori web ya. Jadi hafal ini home dipa web. Kita akan buat file satu dulu ya, karena untuk melihat apakah file PHP-nya jalan ya. Nama filenya index.php. Kemudian nano kita tulis dulu. Oke. Echo halo. Kita simpan, Ctrl O, enter, keluar Ctrl X. Jadi pada tahap ini kita sudah membuat file yang berada di sini. Ini penting Anda hafal ya, home dipa web index.php. Kemudian kita akan membuat kontainer ya.
Ini copy paste saja, tapi Anda harus memahami bahwa ini itu bisa berbeda-beda sesuai dengan alamat yang Anda punya pada komputer Anda. Saya jalankan saja. Nah, ini harusnya sudah jadi. Jadi kalau untuk mengecek itu cek kontainer. Ini ya, sudo docker ps ini menunjukkan sudah ada kontainer yang berjalan, itu 15 detik yang lalu ya, detik yang lalu. Oke, kita tes saja ya. Tadi saya sudah buat file PHP, itu saya jalankan di Windows saya. Ingat ya, perintah ini hanya bisa jalan kalau Anda sudah pernah belajar port forwarding ya, yang seperti kemarin ini. Jadi kalau ada request dari browser Windows hostnya portnya 80, maka alihkan ke Linux pada port 80 juga. Nah, kemudian perintah yang tadi ini sebenarnya di dalam Linux kita ada mesin lagi ya, ada kontainer namanya. Jadi kalau ada request ya ke port 80 Linux, maka port lagi, maksudnya maju istilahnya, teruskan lagi ya, mungkin port forwarding juga istilahnya, mungkin teruskan lagi ke kontainer saya pada port 80. Kemudian dia akan mengakses file ini ya, yang dipetakan ke sini. Nanti kita bahas di kelas terkait dengan detailnya. Kita tes saja. Tentu tesnya di browser. Ini ya. Ini browser Windows saya. 127.0.0.1. Nah, ini jalan ya. Artinya kode PHP kita itu sudah jalan. Jadi bayangkan untuk menginstal untuk menjalankan PHP lah. Untuk menjalankan PHP itu cukup dengan perintah ini saja ya. Perintah ini saja itu sudah jalan. Ya, itu sudah jalan. Jadi bisa meringkas waktu kita untuk mencoba atau menjalankan sebuah aplikasi. Ya, sebuah aplikasi. Jadi fungsi DevOps di sini adalah ketika kita sudah punya aplikasi, bagaimana aplikasi itu bisa berjalan dengan cepat. Anda punya aplikasi di PHP misalnya, Anda diberikan server, ini kan. Nah, bagaimana supaya aplikasi kita itu cepat dikemas, cepat dibuat untuk bisa diakses oleh pengguna kita seperti ini. Jadi kalau Anda sudah punya aplikasi, siapkan image-nya, nanti kita pelajari, siapkan image-nya, kemudian panggil dan jalankan di kontainer. Jadi siapkan image-nya, setelah download, panggil, jalankan, buat di kontainer. Nah, ini merupakan versi yang sangat sederhana ya dari menjalankan. Jadi nanti kita akan kembangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, agar tidak bentrok, Anda harus bisa menghapus, kan Anda sudah install Apache di Apache plus PHP pada mesin Linux Anda. Ini hapus dulu supaya tidak bentrok dengan kontainer kita yang menjalankan service yang sama. Ya, dihapus dulu. Oke? Silakan dicoba. Semoga lancar.